Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis bernama Kaya, tidak pakai raya. Ia adalah seorang kakak dari seorang adiknya yang masih kecil, sekaligus berperan menjadi ibu setelah mamah mereka meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu. I really miss Mom. Hari ini, Kaya ada janji healing bersama teman karibnya sehingga ia meminta izin sang ayah untuk pergi. Sempat ditawari uang jajan oleh sang ayah, Kaya menolaknya dengan alasan tidak ingin merepotkan beliau. Lagian, ia tidak akan pergi ke mall atau karaokean yang membutuhkan cuan untuk hal itu. Dengan mobil culik warna putihnya, Kaya pun berkendara melewati panjangnya jembatan Surahawai dan melintasi lautan indah yang cocok untuk spot ngusep dan ngalalauk balanak. Setibanya di lokasi, Kaya langsung bertemu sahabat baiknya yang bernama Tessa yang menjelaskan jika mereka akan pergi senang-senang ke sebuah pulau terpencil dan indah, di mana Tessa juga memperkenalkan Kaya dengan pacar barunya bernama Ray yang merupakan pemilik jasa penyewaan jet ski di tempat ini. This is my best friend Kaya. Kaya, Julian, nice to finally meet you. I've heard so much about you. Untuk mengantisipasi Kaya jadi obat nyamuk, Tessa pun sudah menyiapkan seseorang bernama Sander yang tiada lain adalah sahabat dari Ray, sehingga mereka punya pasangan masing-masing. Yang terlepas dari Kaya menyukai Sander atau tidak, yang terpenting Tessa bisa bermesraan dengan pacar barunya tanpa perlu khawatir Kaya akan bengong sendirian. We'll be back before. Be spontaneous. Ketika Ray dan Sander sedang menyiapkan perlengkapan, Kaya sendiri terlihat sedang video callan dengan adik kesayangannya. Ia sebenarnya agak malas dengan liburan ini karena punya seorang adik yang harus ia tinggalkan sendiri di rumah. Tetapi karena Tessa memaksa dengan alasan untuk healing yang padahal agar bisa asoy dengan pacar barunya, Kaya pun tidak enak jika harus menolaknya. Come on. Nervous? 2 unit jet ski pun meluncur ke tengah lautan menuju pulau indah nan terpencil, di mana Kaya yang sempat ogah-ogahan di awal pun kini mulai menikmati liburan ini. Terlebih lagi, Sander adalah tipe cowok yang baik dan tidak sosorongot. Setibanya di pulau tujuan, Tessa dan Ray terlihat sedang rebahan sambil, ya Anda semua pasti sudah pahamlah. Sementara untuk Kaya, ia duduk berdua bersama Sander memandangi indahnya lautan sembari membahas topik tentang dunia politik yang saat ini sedang gonjang-ganjing tidak karuan. You seem like a really good big sister. Mereka pun berenang bersama dan beneran ada babi loh yang memang menghuni pulau ini sejak 40 tahun lalu. Mereka berempat tampak bersenang-senang melihat dasar laut dan terumbu karang, termasuk saling papacok satu sama lain yang berujung dengan kemudorotan. Berangkat lepas tangan, pulang tempel-tempelan, itulah yang terjadi kepada Kaya dan Sander yang sudah saling menyukai, di mana Ray sendiri memacu jet skinya dengan kecepatan tinggi yang membuat Tessa ketakutan, dan benar saja mereka berdua pun terlempar dari jet ski akibat Ray yang kehilangan kendali. Kaya dan Sander yang saling tatap-tatapan pun tak sadar jika di depan mereka ada Ray dan Tessa yang terjatuh, sehingga inilah yang terjadi. Oh my God. Ya, Ray pun tewas kena hantam jet ski, sementara yang lain mengambang di atas air dengan 2 unit jet ski yang hancur, sehingga celakalah mereka bertiga yang harus bertahan hidup di tengah lautan tanpa ada orang yang mengetahui keberadaan mereka bertiga. Sudah tahu di tengah laut lepas, Kaya dan Tessa masih saja teriak minta tolong. Alih-alih yang datang orang, justru malah seekor hiu lah yang terlihat sedang berkeliaran, dan ini akan menjadi ancaman buruk untuk mereka bertiga.
Beruntung hiu tersebut putar arah setelah mendengar suara kapal nelayan, di mana mereka langsung berteriak minta tolong berharap si nelayan mendengarnya. Pada akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat berkat mas-mas nelayan yang kebetulan lewat, di mana Sander sendiri mengalami cedera tulang yang cukup parah dan mulai kehilangan banyak darah. Animals out there? What are you guys doing all the way out here? Si nelayan pun bertanya terkait apa yang sudah mereka alami dan apakah masih ada orang lain yang bersama mereka. Kaya pun menjelaskan bahwa mereka ada 4 orang, namun 1 sudah tewas akibat kecelakaan tidak disengaja, di mana Kaya meminta tolong si nelayan agar secepatnya memanggil bantuan karena Sander dan Tessa harus segera dibawa ke rumah sakit sebelum luka mereka semakin parah. Si nelayan pun langsung masuk ke dalam untuk memanggil bantuan menggunakan radio. Tetapi entahlah apa yang sedang ia pikirkan, si nelayan tidak melakukannya dan justru malah mengintip mereka dari jendela. Melihat kondisi Sander yang pikarunyaeun, Tessa pun berinisiatif masuk ke dalam untuk mengambil air yang setelah beberapa menit menunggu, ia tak kunjung muncul sehingga Kaya memutuskan untuk menyusul. Saat sedang mencari Tessa itulah, Kaya tak sengaja bertemu dengan Adam yang baru keluar dari ruangan, di mana saat ditanya kemana temannya, si nelayan mengaku tidak tahu. Ia malah terlihat sibuk sendiri dengan sapu tangan dan sebotol berisi cairan yang ternyata itu adalah obat bius dan tiba-tiba... Entah siapa dan apa niat si nelayan ini, ia membuka lambung kapal dan memasukkan Kaya beserta Tessa ke dalam sana, sedangkan Sander entah bagaimana nasibnya nanti. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika mereka berdua sudah siuman, Kaya langsung mencari jalan keluar termasuk mencoba membuka pintu menuju ke atas namun terkunci dengan rapat. Sampai akhirnya Tessa tak sengaja menemukan ukiran pada kayu yang tertulis help alias minta tolong. Sehingga dapat disimpulkan jika mereka berdua bukanlah orang pertama yang dikurung oleh si nelayan tersebut. Keesokan paginya si nelayan pun membuka pintu dan menurunkan makanan untuk mereka berdua. Saat ditanya apa motifnya melakukan ini, si nelayan memilih bungkam. Kaya pun menceritakan tentang adiknya yang masih kecil dan membutuhkannya, termasuk Tessa yang harus segera dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius di iga sebelah kirinya. Namun si nelayan sedikit pun tidak peduli, bahkan mendorong Kaya yang sempat mencoba naik. Akibatnya, si nelayan pun langsung menutup pintu dan tidak jadi memberikan makanannya. Padahal mah, kalau kita mah ya pura-pura dulu atau biar bisa makan dulu, punya energi buat melarikan diri. Lah ini mah pada mewek, pada akhirnya kan kabur nggak bisa, kelaparan iya, Si nelayan sendiri terlihat sedang memberikan ikan untuk diberikan kepada burung-burung laut yang sedang berterbangan, sedangkan ia sendiri memilih makan ikan bawal untuk ia santap sendirian. Yang sampai sini kita masih belum diberitahu tentang apa tujuan si nelayan melakukan semua ini. Tak berselang lama, Kaya mendengar suara kapal yang mendekat. Ternyata itu adalah sebuah kapal bot pribadi yang dikendarai oleh seorang dokter bedah. Entah siapa lagi ini, si dokter pun menggunakan perahu kecil menuju kapal si nelayan dan mereka ternyata sudah saling mengenal. Melihat Sander sedang terbaring sekarat, si dokter tampak tidak terkejut sama sekali dan malahan menyuruh si nelayan untuk berikan sedikit air. It's his malfunction. Get him some water.
Yang paling menganjingkan adalah Kaya dan Tessa malah diam saja tatkala si nelayan sedang turun ke bawah. Padahal makan logikanya nih, kalau orang lagi terdesak dan punya hasrat bertahan hidup mah ya minimal ada perlawanan lah, minimal lakukan penyerangan lah. Pas si nelayan lagi turun dari tangga teh, ini mah malah ngejedog wae si ganu hayang modar. Entahlah apa yang ada di dalam kepala Kaya dan si Tessa ini. Let's see what we got here. Melihat Tessa terluka di bagian iga kiri, si dokter pun memintanya untuk berbaring dan mulai memeriksanya. Dikira akan mengobati, si dokter ternyata hanya ingin memeriksa saja sekaligus memastikan bahwa Tessa masih layak untuk sesuatu. Saat si nelayan dan dokter sudah di atas itulah akhirnya terungkap bahwa mereka berdua ini adalah bagian dari sindikat penjualan manusia termasuk organ dalam. Si nelayan bertugas mencari korban, sementara si dokter mengambil organ yang dibutuhkan. Sehingga celakalah Kaya dan Tessa yang di awal kita kira ini bencananya berkaitan dengan hiu atau bertahan hidup ekstrim di tengah lautan. Ternyata masalahnya lebih rumit karena mereka secara kebetulan menjadi korban penjualan jeroan dalam ilegal, organ dalam itu. How much for the 2 kids? $5,000 each. Saving lives. Nahas, Sander yang tak berdaya pun akan menjadi orang pertama yang diambil organ tunggalnya. Bukan di ruang tertutup, si dokter akan membedahnya di tempat terbuka tepat di atas kapal, di mana Kaya dan Tessa yang melihat hal itu pun hanya bisa mewek tanpa bisa berbuat apa-apa. Sore harinya setelah tubuh Sander dibuang ke laut, dokter dan si nelayan pun kembali ke bawah untuk mengambil foto Kaya yang akan dijual ke bos besar. Sementara untuk Tessa yang iganya terluka akan bernasib sama seperti Sander, yaitu diambil jeroannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat dokter dan si nelayan sedang mempersiapkan Tessa, Kaya memanfaatkan kelengahan itu untuk membuka pintu lain yang berada tepat di atas tempat tidurnya. Yang setelah 1 jam berusaha, Kaya akhirnya berhasil membuka pintu tersebut dan segera keluar dari sana. Kaya pun mencoba meminta bantuan menggunakan radio, tetapi karena si nelayan masuk ke anjungan, Kaya pun terpaksa turun ke bawah menuju kamar pribadinya si nelayan yang dari sekian banyak senjata yang ditemukan, Kaya memilih senapan ikan untuk sebagai pertahanan. Saat si nelayan masih berada di dalam anjungan kapal, Kaya pun keluar mendekati si dokter yang tidak ada takut-takutnya sama sekali. Dikira tidak akan berani menembak, Kaya pun berhasil melukai si dokter dan diakhiri oleh Tessa yang menikamnya dari belakang. Tak lama saat si nelayan keluar, si dokter pun terlihat sudah sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Sementara Kaya dan Tessa sudah menghilang entah kemana, sehingga si nelayan langsung naik ke atas dan menyoroti area sekitar. Ternyata Kaya dan Tessa sedang berenang di air bermaksud menuju ke kapal bot milik si dokter yang berjarak lumayan jauh. Sadar jika si nelayan sudah melihat mereka, Tessa pun menyuruh Kaya untuk pergi duluan karena dengan luka yang Tessa miliki itu hanya akan memperlambat mereka berdua. The current's too strong. We're drifting out. Go! Don't let go, okay? Just hold on. Go! Si nelayan pun segera menyalakan kapalnya, tetapi Kaya ternyata sudah merusak kabel mesinnya yang membuat si kapal si nelayan tidak bisa dinyalakan. Kaya sendiri sudah sampai di kapal bot pribadi si dokter. Tanpa buang waktu, ia langsung menggunakan radio untuk menghubungi kepolisian dan akhirnya berhasil terhubung. Namun karena Kaya tidak mengetahui lokasi keberadaannya, pihak kepolisian pun menyuruh Kaya untuk mencari sebuah alat berbentuk kotak yang merupakan sinyal suar untuk mempermudah polisi melacak lokasinya. It's a yellow or orange transmitter. You
Kaya malah menemukan pistol suar yang kata polisi itu hanya akan terlihat oleh kapal di sekitarnya. Lantas Kaya pun kembali mencari dan akhirnya berhasil menemukan alat yang dimaksud. Untuk mengaktifkan alat tersebut, Kaya harus melemparnya ke air untuk nantinya akan aktif secara otomatis. Namun tiba-tiba Kaya menyadari ada seseorang yang baru datang, yang siapa lagi jika bukan si nelayan. Belum sempat Kaya melempar alatnya ke air, ia terpaksa harus masuk kembali ke dalam untuk menghindari si nelayan sekaligus mengambil pistol suarnya. Alih-alih akan mengejutkan si nelayan, Kaya justru malah didodoh dari belakang sehingga... Ya, tidak langsung menyerang, si nelayan pun memegangi kepala Kaya untuk didekatkan ke wajahnya. Barulah ia menikam perut Kaya menggunakan pisau yang langsung membuatnya tersungkur. Karena posisi tikamannya bukan di area fatal, Kaya pun masih bisa bangun dan mencoba strategi jitu perempuan, yaitu merayu dan menggoda. Sehingga ketika si nelayan lengah, Kaya pun langsung menembakkan pistol suar ke mulutnya dan... Setelah si nelayan maut dengan kondisi mulut tutung, Kaya dengan sisa-sisa tenaga pun mencoba melemparkan alat sinyal suarnya ke air, namun tidak berhasil karena ia keburu pingsan akibat luka tikaman yang diterimanya. Subuh menjelang pagi, barulah alat itu terjatuh sendiri akibat goyangan kapal yang tepat saat matahari terbit. Pihak kepolisian pun datang dan langsung mengevakuasinya menggunakan helikopter. Ma'am, can you hear me? Ma'am, can you hear me? Sesuai laporan Kaya sebelumnya tentang Tessa, pihak kepolisian dan tim SAR pun menyusuri area tersebut dan akhirnya berhasil menemukan Tessa yang masih hidup mengambang menggunakan bang apung dan segera dievakuasi menggunakan helikopter yang sama. Tiba di daratan, sang ayah dan adik pun langsung menyambut Kaya dengan haru, yang karena Kaya masih butuh perawatan, ia pun akan segera dibawa ke rumah sakit setempat. Tapi sebelum itu, Kaya dan Tessa pun saling menatap satu sama lain seolah memberi kode bahwa mereka berdua tidak akan pernah lagi healing ke laut. Lebih baik healing di jembatan flyover, lebih murah, lebih aman, ada mamang-mamang penjual kopi yang jualan, dan yang pasti tidak akan ada seorang nelayan yang jahat.